Firman Allah yang akan kita baca dan renungkan terdapat dalam dua bagian. Yang pertama dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 dan pembacaan yang kedua dari Mazmur 148 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mazmur 148 ayat 13 sampai 14. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Allah. Yesus bersabda, yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang perayaan Natal ya, Yesus Kristus, Biro Perempuan Sekber Dirgantara, dan juga ya dalam rangka hari ulang tahun Biro Perempuan Sekber Dirgantara yang ke-27 yang jatuh pada tanggal 8 Januari setiap tahunnya. Saudara, tema kita adalah tema nasional, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Dengan subtema melangkah bersama dalam perbedaan, mewujudkan kasih yang tulus dan solidaritas dengan sesama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita semua merasakan sukacita. Amin. Semua kita bersukacita. Ya. Tapi saya pikir-pikir tadi apakah ya akan banyak yang datang, yaitu kalau hujan itu pasti di pikiran kita banyak jika orang datang ini, jangan-jangan sedikit. Ya. Tapi kita percaya bahwa kita semua tadi di rumah meskipun hujan sangat-sangat rindu untuk berjumpa dalam perayaan Natal saat ini. Begitu ya, setuju ya? Jadi bagaimanapun usahanya diupayakan sedemikian rupa sehingga kita boleh berjumpa. Ya. Jadi itu adalah tanda sukacita. Kita mau merayakan Natal Yesus Kristus Sekber Dirgantara Biro Perempuan. Jadi itu ada sukacita tersendiri, ya. Yang kemudian hujan itu tidak menjadi penghambat kita untuk boleh beribadah bersama, ya. Jadi kita, Bapak Ibu, kita datang bersama malam hari ini bukan karena door prize, ya. Ayo pergi, door prize-nya bagus-bagus, ya. Itu kecil sekali kalau kemudian orang merayakan Natal, pergi merayakan Natal hanya karena pikir-pikir mudah-mudahan saya dapat door prize tadi, ya. Makanya waktu sementara ibadah berlangsung apalagi khotbah, itu udah pikir-pikir kapan nanti door prize-nya sebentar cepat-cepat selesai supaya door prize cepat, ya, itu. Jadi saya membayangkan bahwa dia tidak berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah karena door prize sudah ada di depan, ya. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tidak seperti itu. Amin. Iya, baik, saudara-saudara, sudah berapa kali Bapak Ibu merayakan Natal? Ya, ada mungkin yang setiap minggu pergi merayakan Natal, ya, pergi rayakan Natal. Ada Natal kerukunan pergi, ada Natal tetangga pergi, ada perayaan Natal pergi, itu ya. Ya, motivasinya apa? Apa motivasinya? Ya, hanya Tuhan yang tahu, ya, dan Dia yang tahu itu. Kita tidak tahu, kita tidak bisa, oh itu karena ini, itu bisa salah, itu bisa salah. Tapi kalau Dia pasti dia tahu apa motivasinya dan Tuhan tahu, lebih Tuhan tahu. Ya.
Ya, tolong pengurus nanti dibantu mic-nya di awal khotbah ini, apa makna arti Natal bagi saudara-saudara? Apa arti Natal bagi saya? Ya. Mudah-mudahan ada perwakilan dari 3 jemaat ya, untuk mewakili setiap jemaat untuk mengungkapkan apa arti Natal bagi saya. Kita kan merayakan Natal terus ini. Ya, sampai Januari, sampai tanggal 31 Januari nanti masih merayakan Natal. Natal TNI dan Polri, umat Kristiani, ya, Makassar dan sekitarnya. Ya. Jangan-jangan apa sih makna Natal itu? Ya. Siapa yang akan memulai? Apakah dari tuan rumah atau mulai dari yang jauh-jauh di sana? Jauh di mata, dekat di hati, ya. Prioritas. Apa makna Natal bagi saya, bagi ibu, Bapak Ibu, ya. Apa makna Natal? Pasti semua sudah pikir, makna Natal ini, tapi ya saya tidak tahu apakah mau berdiri atau tidak, itu masalah juga itu, ya. Tapi pasti dalam hati sudah ada apa makna Natal, apa artinya Natal bagi saya. Ya. Jangan lihat saya terus ya. Coba ya. Dari Kanaan, ya. Tolong pengurus dibawakan. Terima kasih. Ya. Makna Natal bagi saya pribadi adalah penuh sukacita dalam kehidupan saya, sehingga membuat kedamaian dalam hidup saya. Itu. Oke, terima kasih ya. Jadi itu penuh sukacita ya. Jadi itu jawaban ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Dari jemaat lain? Ya, Natal itu identik dengan sukacita, kedamaian, ya begitu, ya. Oke. Dari Rorita, saya tunjuk saja karena kayaknya malu-malu ya. Tapi Pak ada juga yang berpikir kenapa bukan saya yang ditunjuk, ini mana kayak, ya. Silakan berdiri. Siapa yang rindu untuk mengungkapkan, ya. Arti Natal. Jadi ibu-ibu jangan kita berpikir arti Natal yang bagaimanakah itu, yang praktis-praktis saja lah. Arti Natal bagi saya itu apa sih? Itu. Oh ya, sebelah kiri saya. Ya, saya melihat terus ke sana padahal sebelah kiri saya. Silakan. Ini Kanaan lagi. Ya, kelahiran Yesus saya kira Ibu. Sebagai juru selamat manusia. Dan perwujudan kasih Allah kepada manusia. Ya. Oke. Kemudian pembawa harapan dan kebahagiaan. Iya. Nah, ini formal ini bagus ya. Memang betul itu, tidak salah, tidak ada yang salah dengan itu ya. Ya. Tapi itu benar, kita amini itu, tapi kita mau yang ada lagi mungkin yang berbeda nanti ya. Meskipun sebenarnya sama, kedamaian, sukacita itu sudah, itu Natal itu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Kanaan sudah tadi, tapi enggak apa-apa, boleh lah. Kanaan boleh 2 orang, silakan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk pribadi makna Natal adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, dan lewat kelahirannya itu saya secara pribadi bersyukur bahwa kita akan diselamatkan dari segala dosa. Terima kasih. Masih formal. Tapi betul ya, tidak salah ya. Itu ya. Ini tuan rumah belum bisa dengar suaranya ini. Ibu ketua ya, Ibu penetua ya, silakan ya. Ya. Tolong. Ya.
Ya, oke. Itu yang real ya, itu real. Ada realnya itu tadi ya. Ya, memang ibu-ibu yang lain tadi sebenarnya ya kalau mau dijelaskan lebih lanjut lagi pasti ada real-realnya juga itu tentang kehidupan kita kan. Ada lagi bapak-bapak? Oh, adakah? Oh, ibu di belakang, silakan. Kehidupannya menghidupkan, ya. Dihidupkan ya karena kelahiran Kristus. Begitu saja ya, singkat sekali ya. Iya. Ada lagi? Ya ibu ketua Biro Kaum Perempuan. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang lain? Ya, Natal, kepedulian, iya, kepedulian itu terkait dengan Allah yang peduli dengan manusia, kemudian datang ke dalam dunia, itu kepedulian. Peduli juga itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa bagaimana Allah peduli dengan para gembala dalam konteks bacaan kita. Ya Bapak Ibu ya, para gembala itu kan orang-orang yang ya kasihan ya, kodong gitu ya. Tapi Allah peduli, kepedulian. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita mau memaknai Natal itu bahwa ternyata Natal itu adalah bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang sengsara. Saya selalu katakan bahwa orang-orang yang bergumul, orang-orang yang menderita itu sebenarnya tidak usah jauh-jauh, dalam rumah tangga kita saja itu ada. Dalam persekutuan kita itu ada. Sehingga kalau kita bicara Natal, bicara kepedulian, bagaimana kemudian kita memaknai Natal itu, dan aku peduli dengan keluargaku, aku peduli dengan persekutuanku, aku peduli dengan ya pekerjaanku, aku peduli dengan pelayananku dan seterusnya. Oke, ya karya Allah yang besar dan seterusnya ya. Ya. Banyak pengertian tentang Natal bagiku, Natal bagi saya, ya. Natal. Nah, saudara, Natal itu adalah panggilan untuk berjalan bersama. Itu. Panggilan adalah apa? Natal adalah panggilan berjalan bersama. Itu tema subtema kita, melangkah bersama. Nah, apa yang kemudian kita pahami dalam konteks Alkitab, firman Tuhan, bacaan kita, bagaimana kemudian para gembala, Bapak Ibu Saudara, para gembala itu kan mereka cenderung ya berkelompok-kelompok, kemudian para gembala juga itu kadang-kadang mereka tidak boleh bersama-sama dengan tema yang lain, mereka sibuk bagaimana kemudian ternaknya itu bisa makan dan seterusnya. Nah, sehingga dengan kedatangan malaikat Tuhan datang kepada para gembala, apa yang terjadi? Bahwa mereka berjalan bersama. Itu kan Bapak Ibu, berjalan bersama. Mereka berjalan bersama pergi kemana? Ke Bethlehem. Itu kan menarik. Jadi mungkin sehari-harinya itu tidak pernah baku sama-sama, tapi ketika ada malaikat Tuhan datang kepada mereka, berita sukacita, berita Natal itu disampaikan, maka mereka pergi berjalan bersama. Ya. Pertanyaannya adalah apakah ketika mereka berjalan bersama ada kebersamaan? Alkitab tidak menjelaskan kepada kita bahwa di tengah jalan mereka bertengkar, tidak ada. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa memang berita sukacita yang disampaikan para malaikat Tuhan tentang kelahiran Kristus itu kepada para gembala, itu membuat mereka bersukacita, mereka bersemangat, mereka merespon itu, dan mereka pergi ke Bethlehem. Apa yang mereka alami Bapak Ibu ketika mereka mendengar berita itu, lalu mereka pergi berjalan bersama menuju ke Bethlehem. Bapak Ibu, mari kita maknai juga bahwa ketika mereka berjalan ke Bethlehem itu mereka mewujudkan kasih yang tulus, itu ya. Kasih yang tulus itu sesuatu yang luar biasa, ya. Bahwa kalau kita kaitkan dengan hidup kita Bapak Ibu, bahwa Natal itu adalah bahwa ketika kita siap, bersedia merespon apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Ada berita yang disampaikan para malaikat kepada para gembala. Ayat 10 dalam Injil Lukas pasal 2 Bapak Ibu. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya. Nah itu tadi. Jadi Natal itu sukacita, sukacita, sukacita. Sukacita karena apa? Karena ya Natal itu berarti manusia, kita ini diselamatkan, betul tadi juga. Itu formalnya ya, seperti itu teologisnya. Ya. Natal selalu berbicara sukacita, kepedulian Allah, betul ya. Kita sepakat itu. Kepedulian Allah kepada manusia, kepada dunia ini. Kepedulian. Saya tanya ibu-ibu dulu, kita yang berkeluarga.
kalau seorang istri ya atau seorang istri mendapat tindakan peduli, suaminya peduli sama istri, begitu maksudnya ya. Itu senang atau tidak senang? Senang ya kalau ada suami kita yang peduli sekali ya. Jangan di awal peduli, tengah-tengah kurang peduli, terakhirnya tidak pernah peduli ya. Gitu ya, tidak ada ya, tidak ada begitu kan? Apakah semua suami-suami adalah suami yang peduli? Ya. Ibu-ibu, apakah suami-suami yang bersuami maksudnya yang tidak maaf ya, yang ini ya, maksudnya apakah suami-suami kita, maksudnya suami ibu-ibu bukan suami kita ya, suami ibu-ibu itu adalah suami yang peduli? Kenapa tidak keras di sebelah kiri saya ini? Padahal ada istriku di sebelah kiri ini, masa peduli? Wah, harus begitu kan? Itu peduli ya, peduli. Senang ya kalau suami peduli ya, senang ya, itu. Atau ada yang kurang peduli suaminya? Ada. Berarti belum berjumpa dengan Yesus itu. Amin. Belum berjumpa. Kalau orang yang berjumpa dengan Tuhan itu pasti peduli. Ya, peduli dengan anak-anaknya, peduli dengan keluarganya. Ya. Bapak-bapak, kalau istri kita peduli, senang tidak bapak-bapak? Senang? Loyo-loyo kasihan. Iya. Kayaknya ini juga kami ini bapak-bapak enggak tahu ini ya. Atau jangan-jangan istrinya kita masing-masing itu kurang peduli. Ya. Begitu ya? Kurang peduli. Atau tergantung situasi. Ya. Tapi Bapak Ibu, kita kalau mau jujur memang itulah kehidupan ya, kadang-kadang peduli, kadang-kadang tidak, tergantung juga, itu selalu orang bilang tergantung. Kalau lagi senang peduli sekali, kadang-kadang biar tidak sakit kok sayang, padahal enggak perlu kok tanya itu, tapi sepertinya perhatiannya luar biasa, peduli sekali. Tapi kadang-kadang kita sudah setengah mati, kasihan, tidak dibicarai, gitu kan? Ya, ini pengalaman sendiri mungkin ini. Tidak ya. Saya kira saya mewakili bapak-bapak lah. Mewakili. Bahaya nanti saya kalau saya bilang saya, wah itu bisa bahaya saya. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu Saudara memang kepedulian itu ya, kepedulian. Jadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa, kemudian terlahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, damai sejahtera di bumi ayat 14 Injil Lukas pasal 2. Nah, ini apa ini? Itu ya. Itu adalah bagian dari kepedulian ya. Iya. Nah, Bapak Saudara, yang paling penting kalau bicara Natal Bapak Ibu itu tanggapan kita. Jadi tanggapan itu maksudnya gini. Ketika para gembala berada di padang, malaikat Tuhan datang kepada mereka dan mereka memberikan sebuah tanggapan mereka itu tanggapan. Jadi bagaimana merespon atas berita sukacita itu yang paling penting ya. Bagaimana kita menyatakan tanggapan itu ya. Nah, kalau kita lihat bacaan kita saudara-saudara, ayat 15 itu mereka percaya. Ya, mereka percaya dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat, berita tentang kelahiran Kristus ya. Nah, sehingga saudara-saudara, Natal itu akan bermanfaat kalau kita percaya. Itu dulu, percaya enggak? Percaya. Kalau kita ditanya pasti bilang percaya ya. Jadi kalau tidak percaya akan berita Natal itu, berita sukacita, maka ya Natal itu adalah merupakan peristiwa yang biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal ya. Jadi berita Natal. Mungkin hal yang lain mau dikatakan bahwa ya oke lah tema Natal, tapi hal yang lain bahwa setiap minggu, setiap saat mungkin Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi firman Allah yang kita baca dan kita dengar itu. Itu yang paling penting, bagaimana kita menanggapi. Jadi para gembala itu tidak mengatakan, sudah saya kalau begitu enggak usah pergi, kamu saja yang pergi. Itu kan begitu. Atau untuk apa kita pergi ke Bethlehem? Toh kita juga orang yang tidak diperhitungkan. Lebih kita tinggal saja. Untuk apa kita pergi? Kan begitu. Jadi ketika mereka mendengar berita itu Bapak Ibu, itu mereka memberi tanggapan. Tanggapan itu adalah merespon tanggapan. Ya, merespon itu lalu kemudian mereka pergi. Nah itu yang sebenarnya mau dikatakan kepada kita ketika kita merayakan Natal. Bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan,
dalam hati kita berkata bahwa oh saya mau mengikut Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan dan seterusnya. Itu yang harus ada dalam hati kita, ya. Nah, ayat 16, mereka mencari bayi Natal. Mereka menemui Yesus. Injil Lukas pasal 2. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kan ini bahan bacaan ini dihotbahkan terus. Tetapi ada hal satu yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika para gembala ke Bethlehem mencari Yesus, mereka menemui Yesus di kandang domba. Itu yang kita pahami, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa ketika para gembala itu menjumpai Yesus, Maria dan Yusuf, maka itu berarti bahwa para gembala sementara membangun relasi keintiman dengan keluarga Maria dan Yusuf. Itu yang mau dikatakan. Ini yang kadang jarang saya dengar dalam khotbah-khotbah. Para gembala yang mungkin pekerjaannya di padang saja Bapak Ibu, tetapi ketika malaikat Tuhan datang itu bersuka cita, dan ketika mereka berjumpa dengan Yusuf dan Maria dan Yesus, maka itu adalah sebuah suasana kekeluargaan terjadi. Di sana ya Bapak Ibu, saya berpikir begini. Ya, itu Maria dan Yusuf ketika mereka ada di Nazaret, itu kan pasti mereka bercerita siapa-siapa yang datang waktu Yesus lahir. Ya, memang dalam Alkitab tidak disebutkan Bapak Ibu, tapi kemungkinan seperti itu bahwa yang paling duluan datang itu adalah para gembala. Siapa namanya? Mungkin mereka berkenalan di situ dan seterusnya. Jadi ada relasi yang Bapak Ibu, ya. Ada relasi, ada hubungan yang intim antara para gembala dengan Yusuf, Maria dan ya tentu Yesus masih kecil saat itu. Jadi ada relasi, ada hubungan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, Natal itu adalah membangun relasi. Itu juga penting. Natal itu membangun relasi. Ya. Lalu bagaimana percaya itu ya diwujudkan dengan tindakan, ya. Lalu yang berikut Saudara, para gembala membagi kabar baik ayat 17. Ya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bapak Ibu, bayangkan coba kita membayangkan kalau datang para gembala langsung datang di situ, langsung datang ke masuk. Kau mau bikin apa kau? Ya, kau untuk apa datang ke sini, gitu kan? Tapi mereka datang menceritakan. Jadi para gembala itu menceritakan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka, sehingga Maria dan Yusuf yang memang dari awalnya dia tahu bahwa bayi yang dikandung itu adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, Mesias. Sehingga ketika para gembala menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada mereka, tentu Maria dan Yusuf sangat paham di situ, ya, sangat paham. Jadi bagaimana para gembala membagi kabar baik itu? Jadi mereka datang dan menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka terima, apa yang mereka dengar dari para malaikat itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita mau coba mau melihat dalam konteks hidup kita, maka kita yang mendengarkan firman Allah, mendengarkan berita Natal, maka kita harus menyampaikan kepada orang di sekitar kita tentang berita Natal itu. Kan Bapak Ibu, kita yang mendengar berita Natal, khotbah Natal itu kan kemudian kita tidak pulang lalu kemudian lain juga yang kita bilang. Apa yang mau dibilang kalau Bapak Ibu pulang sebentar? Oh, tadi Pak Pendeta khotbah, dia mengatakan membangun relasi, bahwa ternyata para gembala itu membangun relasi yang akrab, persaudaraan, ya, kebersamaan dengan Yusuf dan Maria. Itu. Kan kita tidak pulang lalu kemudian bicara yang berpikir yang negatif. Wah, itu apa ini, kenapa begitu. Kan tidak begitu kan Bapak Ibu. Kita pulang nanti yang ada di pikiran kita adalah tentang firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita sampaikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, melalui tindakan kita, melalui teman kerja kita, teman sepelayanan kita, gitu. Ya. Lalu para gembala memuji dan memuliakan Allah. Ayat 20 Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Jadi ketika mereka berjumpa, pergi ke Bethlehem berjumpa, lalu kemudian mereka menceritakan, lalu mereka kembali dan dikatakan mereka memuji dan memuliakan Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau kita bicara Natal berarti kita berjumpa dengan Tuhan, dan ketika bicara Natal itu berarti bahwa kita pulang dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kita pulang sebentar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, Natal itu selalu bicara tentang perubahan. Tidak ada gunanya kita merayakan Natal kalau tidak ada pertobatan. Amin.
Kalau kita merayakan Natal setiap minggu lalu tidak ada yang berubah dalam diri kita masih tetap pada kehidupan yang lama, tidak ada artinya Natal itu Bapak Ibu. Makanya lebih baik tidak usah pergi Natal. Ya. Daripada kita pergi Natal, baru pergi di Natal, kita stres. Pulang tambah stres. Karena orang dapat 2, kita dapat 1. Nah itu kan, orang dapat door prize, kita tidak. Pulang marah-marah. Aduh, bagaimana sukacita Natal? Masa gara-gara door prize saja lalu kemudian menghilangkan rasa sukacita Natal dalam hatiku? Oh mohon maaf. Tidak bisa hanya door prize hanya karena nasi dan apa dimakan, tidak membuat sukacitaku hilang hanya karena itu. Amin. Itu jangan pulang, wah itu bapak mamanya anu tadi banyak sekali dia ambil begini. Memang mereka itu kalau pergi Natal itu kayak nasi dia butuhkan itu. Itu deh. Kita selalu berpikir a priori seperti itu kan, ngeri-ngeri sedap itu. Ya, kita pulang bagaimana Natal tadi mah? Coba saya tahu saya tidak pergi. Bagaimana itu? Bagaimana mah Natal tadi di sana di Laheroi? Luar biasa puji Tuhan. Aduh saya terinspirasi ya dengan renungan firman Tuhan tadi. Memang selama ini saya cerewet sekali. Tapi saya mau menjadi orang sabar Pak. Wih puji Tuhan, haleluya. Itu kan? Jangan, ya begitu ya, harus ada perubahan ya. Jadi kita ibu-ibu Sekber Dirgantara ini, Biro Kaum Perempuan, pulang sebentar. Para bapak-bapak suaminya di rumah luar biasa memang. Ayo mah kapan kau pergi Natal lagi? Pergi kau lagi Natal. Ya karena setiap kau pulang selalu membawa sukacita. Amin. Itu baru. Bagaimana? Jangan pulang baru di pintu sudah marah-marah. Kenapa? Itu lagi ibunya tadi sembarang dia bilangi saya itu di gereja. Apa itu kok? Saya bilang sudah datang sama saya Pak Pendeta. Itu ibu itu tuh begini. Aduh bagaimana saya bilang. Sudah berjumpa dengan Tuhan tapi bukan berjumpa betul. Mungkin itu tidak berjumpa di dalam gereja tapi berjumpa di luar itu. Jadi tidak sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Ya. Nah Bapak Saudara, tentu juga kita bersyukur ya, khotbah ini lama sekali nanti kalau ya. Jadi Bapak Ibu, kita juga bersyukur bahwa Biro Kaum Perempuan Sekber Dirgantara berulang tahun yang ke-27. Luar biasa, itu sesuatu yang luar biasa sehingga ya jatuh pada tanggal 8 Januari. Saya tanya tadi tanggal berapa, saya juga tidak tahu ya. Saya ditanya tadi tanggal 8 Januari ya. Siapa tahu nanti masuk di door prize lagi, pertanyaan door prize ya. Tidak tahu kalau ada ya. Jadi Bapak Ibu mari kita perhatikan bahwa melangkah bersama dalam perbedaan, mewujudkan kasih yang tulus dan solidaritas dengan sesama. Jadi ini bagaimana kita maknai ini, mari berjalan bersama dengan ungkapan syukur bahwa Tuhan menuntun menyertai Biro Kaum Perempuan Sekber Dirgantara. Mari melangkah bersama ya. Melangkah bersama itu penting, masih perlu dikritisi Bapak Ibu. Ada orang melangkah bersama tapi tidak ada kebersamaan. Itu ya. Memang melangkah bersama, jalan sama-sama tapi hatinya cemberut. Hatinya tidak tentram. Ada orang itu berjalan bersama tapi tidak tentram hatinya. Jadi berjalan bersama maksudnya di situ seperti para gembala Bapak Ibu. Tenang teduh pergi ke sana, tidak bertengkar-tengkar dan seterusnya ya. Mewujudkan kasih yang tulus ya. Kasih yang tulus itu bagaimana dalam persekutuan Sekber ya, Biro Kaum Perempuan, kasih yang dinyatakan itu kasih yang tulus, jangan kasih pura-pura. Amin. Kasih yang tulus, bagaimana itu tulus? Jangan bulus ya, kasih yang tulus. Tulus itu, apa itu tulus? Tulus itu ikhlas, betul ya, ikhlas ya. Ikhlas. Jangan dikasih ini, kemudian diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan itu ya. Tidak tulus itu namanya. Tulus itu berkorban dan tidak memikirkan apa yang harus dia berikan kepada saya. Itu tulus ya. Jadi masalah dalam kehidupan kita Bapak Ibu karena apa? Kita bicara kasih tapi tidak tulus. Di depan kita bicara bagus-bagus tapi tidak tulus juga ya. Ada itu masalah sebenarnya. Kita harus belajar bahwa para gembala itu apa yang dia bilang sama Maria dan Yusuf itu betul-betul yang didengar dari malaikat. Dia tidak tambah-tambah, tidak kurang-kurangi. Kita masalah kita di situ ya. Kita ketemu dengan orang kita tambahnya lebih banyak daripada aslinya. Itu masalah. Jadi sebenarnya ini yang menjadi terus pergumulan dalam kehidupan kita ya. Nah, bagaimana membangun solidaritas ya? Solidaritas itu artinya apa? Kepekaan kita untuk kepekaan kita untuk melihat situasi dan kondisi ya, sehingga kita juga bisa membantu orang lain, itu solidaritas ya.
Kalau kemudian orang di sana lagi berperang, mungkin saya tidak bisa ke sana, tetapi saya bisa membantu dengan cara apapun. Mungkin seperti itu solidaritas. Nah, selamat hari ulang tahun Biro Kaum Perempuan yang ke-27 ya, di bulan ini tanggal 8 Januari, dan selamat Natal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya. Biarlah sukacita Natal akan terus mewarnai persekutuan kita, perjalanan persekutuan kita, Sekber Dirgantara, Biro Kaum Perempuan di tahun ini. Ya, semangat ya, para gembala itu semangat cepat-cepat. Mereka cepat-cepat, jadi mereka tidak loyo-loyo. Jadi pengurus semangat ya, semangat. Saya lihat pengurus semangat mempersiapkan perayaan Natal. Ya tadi hujan-hujan masih ada yang datang juga, saya lihat 2-3 orang ibu, luar biasa ya. Itu kebersamaan, itu bagaimana kemudian merespon sukacita Natal itu. Ini firman Tuhan yang datang kepada kita Bapak Ibu, semoga memberi penguatan, inspirasi ya bagi kita semua untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih perkenankan bagi kita semua. Amin.